Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan senang sekali hari ini kami berada di Hotel Bandung Permai, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang saat ini juga sudah hadir ratusan begitu ya, para orang-orang yang begitu luar biasa yang mengikuti program Bangga Kencana, di mana ini merupakan inisiasi dari BKKBN bersama dengan mitra yaitu Komisi 9 DPR RI dalam rangka percepatan penurunan angka stunting dan dibalut dengan kegiatan KIE atau komunikasi, informasi dan juga edukasi untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya penurunan angka stunting dan juga kesejahteraan masyarakat ke depannya. Dan tema yang kami angkat pada hari ini adalah peranan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dan oleh sebab itu kami punya 4 narasumber yang begitu luar biasa yang sudah hadir bersama kami. Kami sebutkan yang pertama terlebih dahulu, beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia, Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto, SSI M Engineering. Selamat datang Bapak, terima kasih banyak sebelumnya. Baik, selanjutnya ada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Bu Erna, terima kasih sudah hadir. Lalu juga ada Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Jember, Dr. Andres Supri Handoko MM. Pak Handoko, matur nuwun. Lalu juga ada Pengurus Wilayah Rijalur Ansor, Gus Robit Wajdi selaku Mitra Pusat. Terima kasih banyak, matur nuwun sampun rawuh. Boleh kita cek semangat terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Salam BKKBN, berencana itu keren. Sekali lagi, salam BKKBN. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik. Mengawali acara hari ini, kita buka pertanyaan yang pertama untuk Bapak Deputi terlebih dahulu terkait kebijakan-kebijakan dari BKKBN Republik Indonesia dalam rangka ini meningkatkan peranan masyarakat Pak untuk bisa berkontribusi juga dalam penurunan stunting yang ada di Republik Indonesia khusus Jawa Timur juga. Monggo Pak Deputi. Ya, baik, terima kasih Mas Brian ya. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih bisa hadir di sini dalam kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan percepatan maupun juga pencegahan penurunan angka stunting di Jember dan terutama juga di Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan BKKBN, memang BKKBN ini melalui Perpres nomor 72 tahun 2022 diamanahkan oleh Bapak Presiden sebagai komandan lapangan. Jadi kamilah yang sekarang mengomandani untuk pencegahan dan penurunan angka stunting yang diharapkan akan turun di angka 14% pada tahun 2024. Nah, di dalam percepatan dan pencegahan angka stunting sebenarnya yang paling penting memang kerjasama semua pihak. Ya. Pemerintah sudah, dengan akademisi sudah, dengan pemerintah daerah sudah, yang tidak kalah penting tentunya di masyarakat secara langsung. Begitu. Nah, peran masyarakat ini akan menjadi sangat penting ketika kita sudah membentuk yang namanya tim pendamping keluarga. Itu berasal dari masyarakat juga. Ya, tim pendamping keluarga itu ada dari PKK, ada dari PKB, PLKB, dan juga ada dari bidan. Nah, disinilah bagaimana mereka melibatkan melalui program-program seperti misalkan program Dapur Sehat Atasi Stunting, Dasyat. Dan Dasyat ini lagi-lagi juga masyarakat juga yang berperan di situ. Nah, kenapa menjadi penting kalau dari masyarakat ini berperan secara langsung, maka mereka akan bisa menerima program-program dari pemerintah. Dan tidak lupa juga adalah peran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Nah, kami mengapresiasi seperti misalkan Gus Robit bersedia untuk memberikan ceramah-ceramah. Ini merupakan bagaimana partisipasi secara langsung dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa mensukseskan bagaimana kita bisa mempercepat penurunan angka stunting di angka 14% dan juga bukan hanya turun tapi mencegah, karena stunting ini bukan hanya sampai 2024 ini seterusnya ancaman yang tidak mungkin hilang. Sekali kita lengah, masyarakat lupa dengan adanya ancaman stunting, maka angka stunting bisa naik lagi. Mungkin demikian Mas Brian. Baik Pak Deputi, terima kasih banyak. Berarti sudah banyak sekali ya program yang dirancangkan terutama untuk mengajak partisipasi masyarakat supaya juga bisa punya awareness terhadap penurunan stunting ini. Baik ke Ibu Erna. Bu Erna, selaku sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur juga, monitoring yang sudah dilakukan oleh BKKBN Jawa Timur dan juga mungkin respon masyarakat dengan program-program yang sudah diberikan juga, bagaimana Ibu sejauh ini? Ya, terima kasih. Jadi BKKBN Provinsi akan menurunkan apa yang menjadi kebijakan di nasional, termasuk dengan TPK. TPK itu di Jawa Timur sudah terbentuk 31.243 tim, yang satu tim terdiri dari 3 unsur, bidan, PKK, dan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga
Kalau dari 3 unsur berarti ada 93.729 tim sudah kita bentuk di Jawa Timur dan siap tentunya untuk mendampingi keluarga-keluarga stunting maupun keluarga-keluarga yang berisiko stunting begitu. Nah, kemudian kami juga sudah membuat satu konsorsium perguruan tinggi yang mendampingi di 18 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur ini yang irisannya adalah prevalensi stuntingnya tinggi, angka kematian ibunya tinggi, dan kemiskinan ekstrim tinggi. Kita sudah menggandeng 20 perguruan tinggi ternama dan kita berharap bahwa nantinya ke depannya bahwa peran serta seluruh masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak dan berbagai sektor termasuk dukungan dari media juga kita harapkan untuk bisa terjadinya penurunan stunting di Jawa Timur khususnya. Berarti ini langkahnya begitu masif ya Bu ya, bahkan memang harus dipromosikan bersama. Jadi Bapak Ibu semua mungkin sama tetangga, sama saudara boleh juga nih memberikan berbagai macam informasi insight tentang pentingnya penurunan stunting dan juga tips dan trik nantinya ya dari narasumber kita. Baik, kita lanjut ke Pak Handoko. Pak Handoko, di Kabupaten Jember, kita tahu Kabupaten Jember juga salah satu kabupaten yang maju yang ada di Jawa Timur. Nah, sejauh ini kalau dari respon masyarakat dalam rangka pencegahan stunting dan juga mungkin upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam rangka penurunan stunting seperti apa Pak gambarannya? Iya, terima kasih Mas Brian, ini luar biasa. Di Kabupaten Jember ini menjadi perhatian dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari DPR RI, Pak Nur Yassin rajin sekali untuk menyapa audiensinya, untuk menyapa konstituennya, dan saya yakin ini merupakan bukti wujud komitmen, sumpah, janji, dan ikrar bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi pernikahan anak. Pasti menikah perempuan usia minimal 21 tahun. Kemudian akan stop kematian ibu karena menikahnya pada usia dewasa. Kemudian yang berikutnya juga akan stop terjadi kematian bayi baru karena Jember ini keren, kondang, terkenal tingkat nasional, AKI-nya tinggi, AKB-nya tinggi, stuntingnya juga tinggi. Ini sangat berisiko sekali. Oleh karena itu ada beberapa hal penting yang harus kita catat, kita sepakati bersama. Jadi menikah itu tidak boleh asal-asalan. Punya anak tidak boleh asal punya anak, jadwalnya harus disiapkan, malam Jumat berdoa dulu dan seterusnya sehingga menjadi betul-betul generasi yang sehat jasmani dan rohani. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat dan kita catat bersama. Yang pertama adalah ingat Pak Haji Nur Yassin. Kita ketemu di sini, tanpa Pak Haji Nur Yassin panjenengan tidak bisa, karena yang merencanakan anggaran di DPR RI beliaunya, dan beliaunya setia pada panjenengan. Kemudian yang kedua, ada hal penting yang perlu panjenengan ingat. Kalau tidak bekerja sama dengan BKKBN, ini harus benar nyebutnya. Tadi ada tuan rumahnya Pak Agus ini nyebutnya masih kurang tepat, ini kalah dengan Gus Raufik Guraswi. BKKBN ini harus diingat betul ya Gus ya. Nah, BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Lekatkan dalam hati kita, jangan pernah lupa itu, karena itu adalah kunci penyebab stunting, penyebab kematian ibu, penyebab kematian bayi, dan penyebab-penyebab yang lain adalah sumbernya ada di BKKBN. Kemudian harus diingat, selain BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, juga panjenengan harus ingat DP3AKB. Panjenengan harus tahu DP3AKB ini kepanjangannya dari kedua beliau. Pak Nur Yassin merencanakan anggaran, beliau bekerja, Pak Deputi buka turunnya di Jember, itu pekerjaannya diselesaikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tadi Gus Raufik menyampaikan kontrasepsi. Kontrasepsi nanti jenengan minta yang model apa, di situ ada. Gratis, tidak dipungut biaya. Terutama yang laki-laki di belakang kelihatannya senyum-senyum itu, daftar vasektomi langsung kita cairkan uang pengganti kerja, istirahatnya kita dikasih duit sama Pak Deputi sama Bu Erna, suruh kasihkan panjenengan. Berapa Bu? 300.000. Tinggal daftar, besok kita kirim. Yang penting harus persetujuan istri.
istri. Kalau tidak ada persetujuan istri kita nggak berani. Itu ya, vasektomi, ngambil satu aja karena waktunya terbatas. Kemudian yang harus diingat, menjadi komitmen kita semua yang mendengar suara saya di tempat ini. Yang pertama, pastikan bahwa anak kita menikah melalui prosedur yang benar. Pastikan masuk dengan aplikasi El-Simil, elektronik siap nikah dan siap hamil, yang sudah didampingi tadi TPK-nya Bu Kaper, Kepala Perwakilan tadi. Di Jember ini ada 5.625 orang. Di sini ada enggak yang terima pulsa tiap bulan? Coba berdiri. Berdiri. Yang lain mana yang lain? Yang terima pulsa setiap bulan. Ajak yang lain, pastikan mendampingi calon pengantin. Pastikan setiap calon pengantin lolos aplikasi El-Simil dengan harapan tidak melahirkan stunting baru. Dan betul katanya Gus Rafiq tadi, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ini tidak bisa dibangun dari anak kawin sama anak melahirkan anak. Apa yang terjadi? Broken home. Hari ini di Jember perceraian masuk ke angka 8.000, mengerikan. Ngapain itu? Berarti tidak sakinah, tidak mawadah. Ini tugasnya Gus Rafiq, ini tidak bahagia sejahtera, tugasnya para kader ini, Bu Erna. Kira-kira seperti itu. Ini harus menjadi catatan. Anak perempuan menikah 21 tahun, pastikan periksa kesehatan. Karena HIV/AIDS masih mengancam kita. Jadi kalau kita sudah menikahkan anak kita, kemudian mendapat pasangan yang ternyata tidak diperiksa kesehatan, ternyata mengidap HIV/AIDS, risikonya panjenengan yang tanggung. Makanya Kabupaten Jember sangat bijaksana melalui Bupati Pak Hendi STIPU ini, beliaunya memberikan kebijakan periksa calon pengantin gratis dimanapun wilayah Kabupaten Jember. Jangan sampai tidak diperiksakan. Nanti tolong yang ini bajunya apa ini? Yang di depan sendiri berdiri yang pakai batik ini. Lah, ini petugasnya. Jadi catat baik-baik, ingat baik-baik, panjenengan kalau ada kesulitan mau masuk aplikasi El-Simil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan, panjenengan ketemu ini. Baik. Kita sudah siapkan, Gus. Semuanya kita sudah siapkan. Oke. Pastikan setelah hamil terdampingi dan menggunakan alat kontrasepsi sehingga tidak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Tidak ada kesundulan. Kesundulan ini yang nyundul sama yang disundul sama-sama tidak enak. Ini berisiko. Bisa-bisa dua-duanya jadi stunting. Kalau stunting ini di perintah ke selatan, jalannya ke utara. Kalau stuntingnya di intelektualnya, ini risiko. Makanya tidak boleh. Apalagi kita sebagai jamaahnya Pak Haji Nur Yasin, juga jamaahnya Gus Rafiq, saya titip Gus, jangan sampai mulai hari ini yang mendengar suara saya ini untuk menikahkan anaknya di usia anak-anak. Kan seperti itu. Iya. Terima kasih. Tidak lahir stunting, tidak AKI, tidak AKB. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Handoko. Sekarang ke Gus Robit ini, dengan pandangan Gus Robit juga selaku yang mungkin banyak dihormati orang juga. Gus, kalau kita melihat juga penurunan stunting dan juga erat kaitannya pemberdayaan masyarakat atau juga partisipasi masyarakat, Gus Robit punya pesan-pesan seperti apa nih untuk masyarakat sehingga sukses ini di Jember itu angka stunting kalau bisa sampai 0% deh gitu. Monggo Gus. Oh nggih, siap. Ini menarik ini ya. Menurunkan stunting. Stunting itu kurang gizi sebenarnya. Betul Pak Doko? Iya. Jadi anak generasi kita itu kurang gizi. Nah ini menjadi bukan hanya tugas pemerintah sebenarnya. Saya sepakat dengan Pak Deputi tadi. Ini adalah tugas kita semuanya, masing-masing individu. Jadi Bapak, Ibu sebagai keluarga, sebagai subjek sekaligus objek, ini menjadi garda terdepan. Karena bagaimanapun Bapak ini yang punya bahan Pak. Cowok itu yang punya bahan, ibu ini pabriknya. Kalau bahannya aja ndak bagus, cetakannya terusnya yo juga nggak bagus, menceng, hasilnya kira-kira gimana? Hah? Ya menceng, gitu. Maka nyun sewu, ya nanti lebih bahas lebih banyak. Jadi ada 3 hal ini yang sebenarnya. Yang pertama adalah perencanaan itu menjadi sebuah prioritas dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Ada yang pertama adalah ketika kita merencanakan kapan mau menikah. Ini yang terpenting. Kapan mau menikah? Dicatat ya, bukan mau kawin. Mau menikah.
Yang kedua, ketika kita juga merencanakan kapan juga harus punya anak. Ya. Nah, di konsep yang ketiga adalah bagaimana ketika kita menyiapkan pendidikan anak. Ini yang terpenting. Jadi yang pertama adalah bagaimana ketika kita mau menikah, maka ukur kemampuan kita. Ketika kita mau membuat anak, bahasanya ya, merencanakan bagaimana kita punya anak, maka konsep Islam itu wa'asirunna bil ma'ruf. Diingat-ingatin. Adalah gaulilah istrimu itu dengan baik. Kata-kata baik itu bukan hanya mendisikno ML-nya tok, Pak. Ya, tetapi baik itu yo ayo diopeni sing apik, ya toh, diwedaki sing ayu ben gak kepencut tanggane, yo dibandani ben apa? Ketika ibu mengandung janinnya itu loh juga sehat. Itu penting, Pak. Itu penting. Ini tugas bapak ini. Ya, ojo cuma dipakani sego pecel. Ya toh? Maka ini loh tugas penting. Nah, ini tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Andoko. Ada program-program pemerintah, ada pendampingan dan seterusnya. Bahkan Nyun Sewu ini juga perlu saya laporkan ini, Pak. Bahwa juga kami di relawannya Pak Haji Nur Yasin, Pak, termasuk Pak Agus dannya, kita ada gerakan, Pak. Ini bahkan tiap bulan, Pak, kita ada gerakan satu, kita memberikan makanan bergizi untuk ibu hamil dan juga balita, Pak. Ini kerjasama juga berkat BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Kita punya banyak, Pak. Ini semua anggota kita laporan, Pak. Kalau jenengan butuh bisa saya kasih nanti itu. Ini tiap hari, Pak. Kita mendampingi itu agar apa? Karena ini juga menjadi tanggung jawab semuanya. Bahwa kita juga menjadi tanggung jawab bagaimana bangsa Indonesia ini ke depan gitu. Makanya kan jelas itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dan badannya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, mengsle. Ya loh, bahasa Inggrisnya itu indecifly, Pak. Indecifly. Maka Pak Andoko tadi banyak menjawab bahwa sekarang kasus perceraian itu ya gara-gara ini sebenarnya. Gara-gara apa? Ketika orang tua tidak siap, mau menikahnya aja tidak siap, Pak. Pekerjaan tidak punya, pokok urusannya pokoknya ngono tok aja yang dia pikir. Ya akhirnya akan begini. Bahkan proses Nyun Sewu, makanan yang diberikan kepada anak pun saya yakin orang tua itu tidak pernah memikirkan untuk itu. Bagaimana memberikan gizi yang terbaik buat anak. Memberikan gizi itu tidak harus terlalu mahal, Pak. Tidak harus susu yang harganya 200-an juta atau 200-an ribu. Tidak perlu, Pak. Yang penting bergizi. Nah, biar tahu, maka kita harus belajar ilmunya. Oh, telur ini karbohidratnya, proteinnya berapa, kan begitu nggih, Bu nggih? Bukan hanya jenengan lihat telurnya bapak. Wes cilik mambu gak netes-netes. Ya, ini juga begitu. Oh, kangkung karbohidratnya sekian. Tidak harus mahal. Kangkung semua ya yakin punya semua. Wong di rumah saya itu ya, jangankan kangkung, bayam aja banyak kok. Gratis itu. Dan ini menimbulkan gizi semua. Nah, ini perlu ilmu agar kita tahu, oh ini kadarnya begini, ini. Nah, ini nanti tugas-tugas beliau yang menyampaikan. Dan saya siap, Pak, menjadi marketing untuk BKKBN ini. Oke, mungkin cuma itu. Terima kasih. Oke, matur nuwun, boleh kasih tepuk tangan untuk Gus Robit ya. Tadi disampaikan juga nutrisi penting Bapak Ibu, dan juga tadi pendidikan penting, dan juga berencana itu juga penting. Karena kadang-kadang yang sudah berencana banyak juga ya kendala-kendala, apalagi tidak direncanakan. Maka dari itu tadi BKKBN ini sudah banyak sekali program-program yang bisa dimanfaatkan untuk siapa? Untuk kita semua dan keluarga salah satunya ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh ya? Mungkin 2 orang di sini yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika calon pengantin itu sudah stunting, apakah dari segi karier ataupun dari segi sifat, apakah anaknya akan kemungkinan juga stunting? Seandainya akan demikian, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi supaya keturunannya tidak stunting? Demikian dari kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. PPKBD dari Kecamatan Panti, nama saya Mujiati. Pertanyaan saya, tadi saya menyimak dari Bapak Handoko, yang beliau matur kalau stop pernikahan dini. Nggih. Tapi kenyataannya di lapangan banyak sekali pernikahan dini yang terjadi. Jika tidak bisa nikah sah di KUA, maka akan dinikahkan secara siri dengan alasan menghindari zina. Nah, bagaimana kita sebagai kader menghadapi fenomena seperti ini? Bagaimana bentuk pendampingan kita sebagai kader TPK? Apakah hanya cukup dengan KIE, melalui KIE dengan menyarankan agar ber-KB, tapi ternyata tidak bisa memenuhi seperti itu karena malu atau bagaimana? Mungkin seperti itu pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh narasumber mungkin yang bisa menyampaikan jawaban yang pertama maupun pertanyaan kedua? Ya, ini mungkin memang harus banyak disosialisasikan. Stunting itu bukan penyakit, Pak. Jadi stunting bukan penyakit. Jadi stunting itu memang terjadi karena makanan yang kurang gizi, pola asuhnya, dan kehamilan tidak direncanakan. Jadi kalau ada misalkan bapak dan ibunya kebetulan memang stunting, itu anaknya tidak langsung otomatis menjadi stunting. Jadi bagaimana mereka pada saat misalkan yang ibu hamilnya itu stunting, ya anaknya dijaga dalam kandungannya. Sampai kemudian lahirnya pun juga didampingi, sehingga pasti anak itu tidak akan menjadi stunting. Nah problemnya adalah bagaimana bapak ibu yang stunting ini bisa membimbing anaknya menjadi tidak stunting. Nah, ini perlu pendampingannya agak spesifik dengan teman-teman TPK misalkan tadi. Terus mendampingi terus, atau keluarganya. Gitu. Karena kalau orang dewasa stunting itu memang pola pikirnya tidak seperti kita-kita. Gitu. Polanya simpel saja. Pekerjaan pun juga pekerjaan yang sederhana saja. Sehingga mungkin dalam pola asuh anaknya pun juga tidak bagus. Oleh karena itu penting sekali bagi kita menjaganya. Dari sejak dalam kandungan tentunya, sampai kemudian utamanya 1000 hari pertama kehidupan. Sampai baduta 2 tahun. Nah itu yang harus betul-betul dijaga. Gitu. Jadi tidak usah khawatir. Nah inilah tugas kita semua di sini. Kita semua untuk bagaimana membuat anak-anak yang dilahirkan ke depan itu tidak stunting walaupun misalkan bapak ibunya stunting. Ngaten Pak, matur nuwun. Sedikit menambahkan saja. Jadi Pak mohon dipahami bahwa stunting itu sekali lagi itu adalah suatu kondisi gagal tumbuh dan berkembangnya anak pada 1000 hari pertama kehidupannya. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan agar kelahiran anak itu tidak stunting, kita harus mempersiapkan dari dini. Jadi sebelum menikah, Catin ini harus memeriksakan dirinya. Jadi memeriksakan kalau paling tidak lingkar lengan atasnya diukur. Berapa Bu? 23,5. Kalau di bawah itu berarti berisiko melahirkan anak stunting. Kemudian diukur lagi apakah anemia atau tidak, Nah ini diukur di fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian diukur indeks massa tubuhnya. Oleh karena itu saran saya kepada calon pengantin dan ibu hamil untuk tidak jauh-jauh dan memeriksakan dirinya pada fasilitas kesehatan terdekat atau posyandu. Terima kasih Bu Erna. Pak Handoko, monggo. Saya menambahkan sedikit. Jadi bisa dijustifikasi stunting atau tidak ketika bayi itu lahir. Setelah 2 tahun tidak bisa panjenengan memberikan justifikasi, oh ini stunting, nggak boleh. Jadi tidak boleh sembarangan menjustifikasi stunting. Kalau ada yang mengarah ke tanda-tanda itu, biar nanti tenaga kesehatan yang sudah ahli biar memberikan intervensinya. Ciri-cirinya begini Bapak Ibu, ketika lahir bayi, Pak Agus nanti perhatikan, diukur panjang badannya oleh tenaga kesehatan, oleh ahlinya. Berapa? Panjang badannya kurang dari 48 cm, maka bayi lahir ini berisiko stunting. Nah, kemudian berat badannya
kurang dari 2,5 kilogram maka risiko stunting. Oleh karena itu nanti yang menjustifikasi Dinas Kesehatan ini sudah mengarah pada spesifik ditambah asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dengan harapan apa? Tumbuh kembang otaknya agar menjadi sempurna. Jadi tidak mesti orang pendek itu stunting, tidak mesti orang pendek itu tidak cerdas. Cerdas asal 1000 HPK pengasuhan ini benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BKKBN. Yakinlah kalau berpedoman pada itu pendampingan 1000 HPK dilakukan, penerus generasi panjenengan akan menjadi penerus generasi yang sangat berkualitas. Pertanyaan kedua, jadi caranya begini Mbak Muji, minimal kalau sudah terlanjur sembunyi dimanapun, kalau panjenengan mendengar, mendapat informasi itu, pastikan mereka didampingi dengan sebaik mungkin. Kalau bisa, kalau memang belum ideal untuk melahirkan, karena tulang panggulnya belum kuat, kemudian tulang rahimnya belum siap dan lain sebagainya, maka tunda dengan menggunakan alat, obat dan metode kontrasepsi agar bulan madunya menjadi lebih panjang. Kita tidak bisa melawan itu, tidak bisa. Tradisi, budaya, kultur masyarakat kita memang berbeda-beda. Itu bisa dilakukan kalau sudah komprehensif. Barangkali nanti dari Pak Kiai sudah punya jurus, siapapun yang mau menikah siri, saya sebagai ustadz, saya sebagai kiai tidak akan menikahkan. Monggo Pak Kiai mungkin menambahkan. Silakan Gus Robit, monggo. Oke, terima kasih. Ini saya nambahkan sedikit saja nggih. Yang pertama terkait dengan nikah siri, ini memang kultur Bu. Sebenarnya dalam agama itu tidak ada bahasa nikah siri, itu tidak ada loh. Ya, ini perlu dipahami ya. Agama tidak pernah mengajarkan yang namanya nikah siri. Iki wong kene ae sing ngarani iku. Iya, enggak ada itu. Yang namanya nikah itu ya nikah, enggak ada siri-sirinya. Nikah siri itu tidak diperbolehkan, bahkan yang melakukan nikah siri itu bisa dilaporkan. Itu ada hukumnya itu. Nah, yang kedua nyun sewu, ini terkait stunting. Ini jelas nggih nyun sewu. Di Al-Qur'an itu jelas, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Apapun yang ada di bumi yang diciptakan Tuhan sama kita ini semuanya untuk manusia, tapi dengan catatan dua hal tadi, halalan thayyiban. Nah, inilah nanti dengan ketika kita mengkonsumsi ini, insya Allah stunting itu juga akan menurun. Nah, terakhir ini saya dapat data ini luar biasa Pak Andoko. Jember itu Pak, ini saya dapat datanya Pak. Dari 2019 kalau nggak salah angka stunting itu 37, sekian persen. 2021 kemarin ini turun 29, sekian persen. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk bapak-bapak yang ada di sini ini. Dan juga kader-kader. Mudah-mudahan 2022 ini tinggal 0, sekian persen. Nah, begitu ya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Matur nuwun Gus Robit, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Bapak Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia, Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto. Lalu juga terima kasih Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Maria Ernawati. Terima kasih Kepala Dinas P3 AKBP Kabupaten Jember, Supri Handoko. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang pulau itulah Indonesia. Berbagai macam ragam budaya dalam rencanakan kehidupan. Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk
bersama